Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Nah, di sini saya sudah punya diagram Q0 inputan E ini adalah epsilon ke Q1, Q1 inputan A ke Q2, Q1 inputan B ke Q3. Nah, di mana Q3 ini adalah state akhirnya. Nah, langkah pertama untuk ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV, langkah yang pertama adalah buatlah tabel transisinya. Nah, maka kita buat tabel transisi dari gambar yang kita punya. Ini Q0, Q1, Q2, Q3. Inputannya di sini A, B, karena di sini E ini adalah epsilon atau string kosong. Nah, di sini A, B. Q0 di sini hanya inputannya epsilon atau string kosong. Maka ke inputan A, B dia berarti himpunan kosong. Q1 inputan A dia adalah Q2, Q1 inputan B dia adalah Q3. Berarti sama halnya dengan Q2 dan Q3. Dia di sini tidak ada inputan, maka di sini adalah himpunan kosong. Itu langkah yang pertama. Langkah pertama kita buat tabel transisinya. Langkah yang kedua yang harus kita buat adalah kita tentukan yang B, tentukan enclosure setiap step. Nah, langkah yang kedua adalah kita tentukan enclosure setiap step. Enclosure di sini adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa adanya input. Ya, itu pengertian dari enclosure. Jadi kita buat enclosure dari setiap state yang kita punya. Yang pertama di sini adalah enclosure. Ini saya singkat ya. Enclosure di sini adalah state Q0 sama dengan. Nah, kita lihat di sini. Enclosure Q0 pada saat dia di sini E, dia adalah Q1. Karena di sini ada string kosong atau epsilon, maka inputannya adalah ke dirinya sendiri dan ke Q1. Lalu selanjutnya adalah enclosure Q1. Untuk Q1, Q2, dan Q3 tidak ada epsilonnya. Sudah. Kalau tidak ada epsilonnya, maka enclosure-nya adalah dirinya sendiri. Maka enclosure Q1 di sini adalah Q1. Lalu enclosure Q2 dia juga Q2 karena di Q2 tidak ada inputan epsilonnya. Lalu yang ketiga adalah enclosure Q3. Maka hasilnya adalah Q3. Nah, ini untuk mencari enclosure setiap step. Nah, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah carilah fungsi transisi. Atau maksudnya adalah tabel transisi yang baru. Transisi yang baru. Nah, untuk mencari tabel transisi yang baru, di sini ada rumusnya. Transisi di sini atau state input
sama dengan E-closure, ini saya singkat ya. E-closure dia di sini adalah tabel transisi. Lalu di sini E-closure state input. Nah, ini rumus untuk mencari tabel transisi yang baru. Misalkan di sini saya buat adalah tabel transisinya. Di sini adalah Q0. Yang pertama kita selesaikan Q0 terlebih dahulu ya. Inputan A. Nah, sekarang kita lihat transisi kita. E-closure inputan A. Tadi rumusnya adalah E-closure. Lalu di sini adalah transisi. Lalu adalah E-closure. Di sini ada state input. Maka di sini adalah Q0 inputan A. Ya. Lalu kita tulis lagi E-closure transisi. E-closure Q0 inputan A. Tulis E-closure state Q0 inputan A. Kita lihat di E-closure Q0. E-closure Q0 tadi di sini adalah Q0 dan Q1. Maka kita buat lagi. Berarti di sini adalah Q0 Q1 inputan A. Ya. Maka di sini E-closure kita lihat ini kan ada state Q0 Q1. Q0 inputan A. Q0 inputan A dia himpunan kosong. Lalu di sini ada Q1. Maka kita lihat lagi. Q1 inputan A dia Q2. Maka kita tulis di sini adalah Q2. Sehingga di sini E-closure dari Q2, E-closure dari Q2 dia adalah Q2. Maka di sini adalah Q2. Nah, ini untuk inputan si A-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke inputan si B. Q0 inputan B. Ya, tetap kita pakai rumusnya. Di sini adalah E-closure. Berarti di sini Q0 inputan B. Di sini adalah transisi E-closure Q0 inputan B. Ya. E-closure transisi Q0 inputan B. Ya. Q0 inputan B. E-closure yang Q1, closure dari Q0 itu adalah Q0 Q1. Maka di sini Q0 Q1 inputannya B. Maka di sini adalah E-closure Q0 inputan B dan Q1 inputan B. Q0 inputan B dia himpunan kosong. Q1 inputan B dia adalah Q3. Maka di sini kita buat adalah Q3. Nah, di sini ada E-closure Q3. E-closure Q3 dia menghasilkan dirinya sendiri. Maka di sini adalah Q3. Nah, ini untuk yang state Q0. Sekarang kita lanjut ke state yang Q1. Maka di sini adalah state yang Q1. Untuk state yang Q1 sama dengan yang Q0 prosesnya ya.
Jadi kita tinggal buat aja ya. Sini adalah I closure. Berarti di sini transisi. I closure. Berarti di sini adalah I closure dari si Q1. I closure Q1 tadi itu adalah Q1 dirinya sendiri. Maka di sini adalah Q1 inputan A. Maka di sini I closure transisi. Closure Q1 juga tadi dirinya sendiri. Berarti di sini Q1 inputan A. Karena I closure dari Q1 itu adalah dirinya sendiri. Maka di sini I closure Q1 inputan A. Q1 inputan A dia adalah Q2. Maka di sini adalah Q2. Sehingga kita lihat I closure dari Q2. I closure dari Q2 adalah Q2. Maka di sini dia menghasilkan Q2. Nah, itu untuk yang Q1. Sekarang kita lanjut ke yang inputan B. Berarti di sini I closure transisi. I closure di sini adalah Q1 inputan B. Nah, I closure transisi. I closure dari Q1, I closure dari Q1 adalah Q1, berarti dirinya sendiri inputan B. Sekarang kita lihat Q1 inputan B. Q1 inputan B, dia hasilnya adalah Q3. Maka di sini adalah Q3. Sehingga hasilnya adalah Q3. Kenapa? Karena tadi I closure dari Q3 itu adalah dirinya sendiri. Yaitu untuk Q1. Maka kita tinggal buat adalah Q2 dan Q3. Nah, Q2 berarti di sini Q2 inputan A. Udah ya. Q2 inputan A. Closure dari Q2 itu tadi adalah Q2. Udah. Berarti kita lihat Q2 inputan dari si A. Q2 inputan A dia adalah himpunan kosong. Udah. Sehingga karena di sini dia himpunan kosong, closure dari himpunan kosong kan tidak ada. Maka dia di sini adalah himpunan kosong. Lanjut, Q2 inputan B. Maka di sini Q2 inputan B. Closure dari Q2 itu adalah Q2. Kita lihat Q2 inputan B juga sama, himpunan kosong. Maka di sini adalah himpunan kosong. Q3 inputan A, closure dari Q3. Closure Q3 juga Q3. Q3 inputan A berarti di sini adalah himpunan kosong. Q3 inputan B, closure dari Q3 itu adalah dirinya sendiri, Q3. Q3 inputan B juga himpunan kosong, maka di sini adalah himpunan kosong. Nah, ini kita buat tabel transisi yang baru. Ini langkah yang ketiga. Nah, langkah yang terakhir adalah kita gambarkan diagramnya. Langkah yang terakhir adalah gambarkan diagram NFA tanpa e-move-nya. Nah, tadi di soal kita punya 1, 2, 3, 4 state. Berarti di sini saya buat dulu state-nya dulu. Ini adalah Q0. Ini adalah Q1. Ini adalah Q2. Ini adalah Q3. State akhirnya ada di Q3. Nah, kita lihat inputannya dari tabel transisi yang baru. Yang ini. Q0 inputan A hasilnya Q2.
Sehingga di sini Q0 inputan A hasilnya Q2. Q0 inputan B hasilnya Q3. Maka Q0 ke Q3 kita hubungkan. Di sini inputannya adalah B. Q1 inputan A dia Q2. Ya. Q1 inputan A menghasilkan Q2, maka di Q1 kita hubungkan dengan ke Q2, di sini inputannya A. Q1 inputan B dia menghasilkan Q3. Q1 inputan B dia menghasilkan Q3, maka dari Q1 ke Q3 kita hubungkan, inputannya adalah B. Nah, di sini Q2 dan Q3 inputan A dan B dia himpunan kosong, tidak ada inputan. Sehingga kita tidak perlu tulis inputan dari Q2 dan Q3 karena inputan A dan inputan B Q2 ke Q3 itu tidak ada karena di tabel transaksi kita dia adalah himpunan kosong. Maka diagram NFA tanpa IMOV seperti ini. Ya. Nah, ini penjelasan untuk ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.